Shalom saudaraku, jumpa lagi dalam Suara Gembala. Saudara, dalam Suara Gembala kali ini pembacaan firman kita terambil dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-8. Kita semua tahu itu merupakan riwayat dari kemartiran dari Stefanus yang kemudian dilanjutkan dengan adanya penganiayaan yang hebat di Yerusalem. Dan terselip akan satu cerita yang luar biasa, di mana Filipus, salah seorang dari 7 diaken yang ada di Yerusalem, dia pergi ke kota di Samaria dan memberitakan Injil. Nah, ketika Filipus memberitakan Injil, Tuhan menyertai dengan tanda-tanda heran. Ya, di situ dikatakan, ya kita lompat-lompat aja pembacaannya, saudara. Ini saya bacakan ayat yang kelima dari Kisah Para Rasul 8. Dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya itu. Jadi luar biasa, saudara, ya. Kalau Anda ingin melihat tanda-tanda heran, Anda ingin melihat manifestasi dari kuasa kesembuhan lah, kerasuan dilepaskan, orang kerasuan dilepaskan, yaitu ayat 7 ya. Sebab dari banyak orang kerasuan roh jahat, keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras. Itu kan demonstratif sekali. Dan banyak juga orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Jadi saudara, kalau kita pengen melihat hal-hal ini terjadi, ya jadilah seperti Filipus. Beritakan Injil dengan penuh keberanian. Nah, itu latar belakang dari apa yang akan kita renungkan kali ini, saudaraku. Nah, kemudian Filipus semakin, istilah saya menjungkir balikkan akan kota di Samaria itu. Sampai tukang sihir yang terkenal di kota itu yang namanya Simon, ikut terpukau dengan kuasa yang menyertai Filipus dan akhirnya menjadi percaya. Kita lompat, saudaraku, ya. Ayat 12. Tetapi sekarang mereka percaya kepada Filipus yang memberitakan Injil tentang kerajaan Allah dan tentang nama Yesus Kristus. Saudaraku, Injil itu selalu tentang kerajaan Allah dan tentang Tuhan Yesus Kristus. Kita jangan sampai lupa, ya. Orang beritakan Injil kemakmuran, Injil kesembuhan, boleh-boleh saja. Tetapi inti dari Injil adalah the kingdom of God and the name of Jesus Christ our Lord, ya. Dan mereka memberi diri mereka dibaptis baik laki-laki maupun perempuan. Jadi terjadi baptisan-baptisan. Ini indah sekali. Ayat 13 kalau saudara baca, Simon sendiri juga menjadi percaya dan sesudah dibaptis, ia senantiasa bersama-sama dengan Filipus. Jadi dia tuh ngikuti Filipus dan takjub ketika ia melihat tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat besar yang terjadi. Jadi mukjizatnya bukan kecil tapi besar-besar, tidak disebutkan apa saja. Mungkin orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, tadi saya sebut, saudaraku, ya, setan-setan diusir, bahkan mukjizat yang lain terjadi. Nah, saya ingin menyoroti ayat 14, saudaraku. Dan setelah ayat 14 ini, kalau saudara teliti, itu nama Filipus tidak disebut. Di Samaria, di kegerakan di Samaria itu nama Filipus tidak disebut lagi. Ayat 14, ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa di tanah Samaria telah menerima firman, bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Jadi 2 rasul, Petrus dan Yohanes, soko guru gereja, itu diutus ke sana, ke Samaria. Setibanya di situ, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus. Saudara, kadang-kadang gerakan karismatik, gerakan Pantekosta itu dianggap terlalu emosional, nggak alkitabiah dan sebagainya. Tapi kalau saudara belajar sejarah
Kisah Para Rasul, itu penting sekali. Begitu keselamatan itu diterima oleh satu komunitas, diperlukan akan adanya Roh Kudus. Nah, di sini apa yang dilakukan oleh kedua rasul itu, saudara? Petrus dan Yohanes. Mereka berdoa supaya orang-orang Samaria yang bertobat itu, yang sudah dibaptis itu, beroleh Roh Kudus. Jadi, masalah baptisan Roh Kudus, kepenuhan Roh Kudus itu bukan miliknya orang karismatik atau miliknya orang Pantekosta. Bukan, saudaraku. Itu adalah apa yang diajarkan oleh firman Tuhan. Jadi mereka didoakan benar, saudara. Ayat 16, sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dibaptis dalam nama Tuhan Yesus itu langkah pertama penting. Tetapi baptisan Roh Kudus itu merupakan sesuatu yang sangat penting yang menyusul akan baptisan air, saudara. Ayat 17, kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus, dan seterusnya. Saya tidak akan bahas, saudaraku, nanti ada konfrontasi dengan Simon, yang tukang sihir yang sudah dibaptis itu ya, di mana Simon mau ngasih duit supaya dia bisa menerima juga akan kuasa roh yang ada pada Petrus dan Yohanes. Nah, saya tidak bahas itu, tapi yang saya ingin sampaikan kali ini, saudara, di mana Filipus setelah kedua rasul itu datang? Nggak disebut, saudara. Filipus diam, Filipus tidak tampil. Nah, ini luar biasa, saudara. Seorang hamba Tuhan yang sejati itu tahu akan bagiannya. Bagian dari Filipus adalah memberitakan Injil. Dan setelah itu selesai. Dia tidak berusaha untuk mengekalkan, mengabadikan akan popularitasnya di Samaria itu. Tidak. Dia tahu akan bagiannya. Dia tahu akan tugas yang diemban dari sorga, bagaimana dia memberitakan kerajaan Allah dan nama Yesus Kristus. Selesai. Nah, ketika rasul-rasul datang, dia surut mundur, saudaraku. Dia mungkin membantu, tapi tidak lagi dia menonjolkan diri atau ya mau berkata kepada orang-orang, ini jasaku loh. Apa yang terjadi di sini ini adalah karena aku, bukan karena Rasul Petrus dan Rasul Yohanes. Tidak, saudaraku. Filipus tahu bahwa semua ini adalah karya Roh Kudus, semua ini adalah pekerjaan Tuhan. Jadi sama sekali dia tidak ambil akan jasanya itu tidak ditonjolkan sama sekali. Dia tahu bahwa dia hanya hamba, dia hanya alat Tuhan. Dan sebagai alat, kalau dia sudah selesai dengan tugasnya, ya biarkan alat yang lain yang bekerja. Saudara, seorang tukang ya, seorang tukang itu kan punya banyak alat. Misalnya gergaji. Ketika gergaji dipakai, dia sangat berguna dan sangat penting untuk memotong kayu. Tapi ketika kayunya sudah terpotong, waktunya ampelas yang bekerja, gergaji diletakkan, ampelas yang bekerja. Gergaji tidak berkata, itu aku loh, yang motong itu aku, coba nggak ada aku, kamu ampelas percuma, kamu nggak bisa bekerja. Nggak ada itunya, dia hanya alat dari sang tukang. Nah, pengertian ini yang harus kita miliki, saudaraku, dalam pelayanan. Jangan ada seorang pun yang meninggikan diri, memuliakan diri, menganggap diri berjasa di dalam sebuah pelayanan. Kalau Tuhan pakai, bersyukurlah dan bersukacitalah karena nama Yesus dipermuliakan. Itu saja. Nah, saya melihat sikap Filipus seperti itu, dan memang dia tidak disebut lagi. Semuanya diambil alih oleh Petrus dan Yohanes. Karena memang bagiannya lain. Bagian Filipus adalah memberitakan Injil.
masing-masing kita punya bagian, saudaraku. 5 jawatan aja punya pelayanan masing-masing, ya kan? Tidak ada saling iri satu sama lain, saling menonjolkan jasa ketika terjadi sebuah kegerakan. Stop dengan itu semua. Semua dari Dia, oleh Dia, dan bagi Dia. Nah, yang diceritakan kemudian tentang Filipus adalah sesuatu yang lebih dahsyat, saudaraku. Kalau saudara baca Kisah Para Rasul 8 ini, ya ini dalam saya, ini luar biasa, yaitu ayat 26, kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi. Ya, dia disuruh pergi, saudaraku, oleh malaikat Tuhan. Tuhan nuntun, dipimpin, saudaraku. Dia dipimpin pergi oleh malaikat Tuhan ke jalur Gaza itu, di jalan Gaza itu, ya. Jalan yang sunyi, saudaraku. Nah, seorang penginjil kan sukanya yang rame-rame, saudaraku, ya. Wah, hura-hura hebat, terjadi mujizat begitu, ya, dahsyat. Ratusan orang dibaptis, itu kan seneng penginjil. Disuruh pergi ke tempat yang sunyi. Tapi karena dia seorang hamba yang bukan maunya sendiri, maka dia taat, saudaraku. Dan kisah berikutnya saudara sudah tahu. Di sana ada iring-iringan dari sida-sida dari Ethiopia. Ya, menurut saya itu bendahara Sri Kandake dari Ethiopia itu ya menteri keuangan gitu ya dari kerajaan Ethiopia pada waktu itu. Sedang berjalan iring-iringan itu. Dan Filipus kemudian melayani akan pejabat tinggi itu, dan sida-sida dari Ethiopia itu pun dibaptiskan karena percaya Yesus. Saudaraku, dahsyat, saudara, pekerjaan Tuhan kalau orang itu tahu jatahnya, tidak mau menonjolkan diri, tidak mau meninggi-ninggikan diri, tapi dia terus memposisikan diri sebagai hamba yang taat pada bos, ya, pada Tuhan, pada Roh Kudus, maka Tuhan akan menata pelayanannya sesuai dengan jatah dari apa yang harus dia lakukan. Itulah Filipus, saudara. Kita belajar dari Filipus. Di Samaria dia sudah selesai, ya sudah, dia pergi. Dan kemudian Tuhan beri dia pelayanan yang hanya 1 orang, tapi 1 orang kunci, saudaraku, ya. Dari sida-sida Ethiopia ini, akhirnya kita tahu bahwa seluruh Ethiopia mendengar Injil. Dan juga Filipus mendapat keistimewaan dari Tuhan ketika Roh itu meraibkan dia. Itu saya hitung itu sekitar 40 setelah baptisan dari pejabat itu sida-sida itu, ya, pejabat Ethiopia itu, pejabat keuangan Ethiopia itu. Kemudian Filipus dikatakan ayat 39, dan setelah mereka keluar dari air, jadi setelah dibaptis, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus, dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Kenapa sukacita? Ya dahsyat, itu hamba Tuhan tiba-tiba hilang. Kan seneng banget, saudaraku, ya, sudah dibaptis oleh seorang hamba Tuhannya dilarikan oleh Roh, hilang dari hadapannya. Ayat 40, tetapi ternyata Filipus tidak diangkat ke surga, tapi ternyata Filipus ada di Asdod. Itu saya hitung dari jalur Gaza ke Asdod itu sekitar 40 kilo. Ia berjalan melalui daerah itu dan memberitakan Injil di semua kota sampai ia tiba di Kaisaria. Saudaraku, indah sekali seorang perjalanan pelayanan seorang hamba Tuhan yang benar seperti Filipus. Dijauhkan kiranya kita dari ingin meninggi-ninggikan diri, mengakui bahwa ini jasaku. Stop itu semua. Semua adalah dari Dia, oleh Dia, dan bagi Dia. Dan segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan kita, kekasih kita, Yesus Kristus yang mulia. Tuhan Yesus memberkati.